merasa Iya, ini iya, ya. iya. Nggak apa-apa. Lanjut, toh, lanjut. Yang saya kecewakan ini sedikit ada kecewa dengan Pak Prabowo ya. Hingga saat ini ya, negeri Konoha ini Presiden membiarkan news-news ini seperti dikatakan news di CNN atau Tribun News di CNN dikatakan bahwa Israel menghancurkan kantor pemerintahan Lebanon atau rejim Israel menghancurkan masjid di Yerusalem Timur. Saya kecewa. Kenapa? Dari saya konsisten mengatakan bahwa MUI harus dikeluarkan dari sistem pemerintahan. Nanti kita diskusi mengenai topik lebih dalam. Terima kasih, Pak Paul. Iya, luar biasa. Bentar nih, kasih Budora ya, kasih Budora dulu nih. Ya, Budora lanjut, Budora. Saya sambil ini ya, saya sambil masak nih. Bukan saya masak sih. Iya, Pak Paul. Ini kita lagi sibuk ini ya tuh, kerupuknya. Ini kita lagi tuh ya. Kalau dekat udah ikut saya nimbrung Pak Paul. Iya, oke, lanjut. Itu tadi Pak Opung Toba. Mantap penjelasannya. Mantap itu. Mantap dong. Sama-sama, terima kasih. Saya maju menjadi Bupati Samosir, Tapanuli Utara. Karena walaupun ide-idenya Partek Tuak punya, tapi punya kualitas ya. Sama-sama lah itu. Semua juga di Zoom ini punya kualitas. Cuman memang kita berani bersuara berbeda, tetapi nggak apa-apa gitu. Itu harus kita ambil nilainya dari perbedaan itu nilainya. Misalnya kualitas saya misalnya 5, Opung Toba 8 gitu ya. Jadi kualitasnya kita bisa vokalnya kemana gitu ya, Opung Toba. Ya, sama-sama itu. Ya, sama-sama. Ini tadi Opung Toba tadi cerita. Benar yang Opung Toba itu katakan bahwasanya itu bantuan kepada Gaza itu, ke Palestina itu dicuri oleh Hamas. Tapi baru-baru ini dikabarkan news bahwasanya sekarang IDF ikut dalam pemberian bantuan itu. Tidak lagi mereka mengkonvoi bantuan itu ya, puji Tuhan ya. Saya lihat, bisa kita lihat informasinya ya. Ya, dan ya memang inilah politik para kaum sebelah ini ya, kaum Mehmet ya, ingin kembali mendirikan kekuasaan Islam pada saat masa-masa jaya mereka ya, kerajaan Turki itu ya. Tapi itu nubuatan Pak Paul urusannya ya. Tapi yang saya bicarakan di samping itu, saya heran negeri Konoha ini ya. Saya ada sedikit kecewa dengan Pak Prabowo ya. Hingga saat ini suaranya hilang itu. Lanjut. Lanjut itu. Tadi suaranya sempat hilang. Ya, kayaknya ada reject ya. Nggak tahu itu. Pokoknya kalau siarannya Pak Paul pasti ada suara hilang-hilang aja, suara siapa aja. Saya udah perhatikan itu. Iya. Nggak usah terlalu kita merasa ini ya. Nggak apa-apa. Lanjut. Yang saya kecewakan ini sedikit ada kecewa dengan Pak Prabowo ya. Hingga saat ini ya, negeri Konoha ini Presiden membiarkan news-news ini seperti dikatakan news di CNN atau Tribun News di CNN dikatakan bahwa Israel menghancurkan
kantor pemerintahan Lebanon, atau rejim Israel menghancurkan masjid di Yerusalem Timur. Saya kecewa. Kenapa? Saya konsisten mengatakan bahwa MUI harus dikeluarkan dari sistem pemerintahan, karena inilah yang menghalangi kemajuan negara kita di dalam sistem kemasyarakatan, sosial, di dalam sistem ekonomi. Semuanya dihancurkan oleh dogma-dogma dari kaum sebelah ini ya, untuk seperti itu bilang ya, untuk propaganda hoax dan mendirikan antisemitis itu ya. Jadi saya kecewa sedikit kenapa Pak Prabowo tidak melakukan penekanan sehingga beberapa boykot seperti Pizza Hut, kemarin McDonald diboykot, lalu minyak kayu putih diboykot, Pampers diboykot, segala-galanya ya. Ini seharusnya Pak Prabowo dia pernah pidatonya pertama yang tidak melanggar daripada undang-undang dia akan keluarkan. Kenapa Pak Prabowo tidak melihat masalah ini? Karena inilah yang menekan kemajuan negara kita ya. Seharusnya Pak Prabowo harus mempunyai tangan besi mengeluarkan organisasi ormas ini. Kalau organisasi ormas ini mempunyai oligark dan kaki-kakinya di dalam jurnalis dan news Konoha ya. Sehingga berkembang loh. Ya, ketiga itu coba saya semangat itu apa menjadi bupati Tapanuli, karena saya lihat di Samosir para ninja dan para apa masuk ke Danau Toba, karena Danau Toba itu adalah hasil daripada alamiah yang didapat sebagai karunia orang Batak ya. Itu sudah terpolusi. Saya merasa sedih dan miris melihat situasi di Danau Toba. Saya menginginkan seorang pemimpin di Danau Toba yang betul-betul menjaga alam tanah Batak, kultur Batak, yang sesuai dengan nilai-nilai harafiahnya. Itu aja Opung Toba. Bagaimana pendapat Opung Toba? Saya ingin mendengar pendapat Opung Toba. Iya, itu yang memang sudah kelihatan. Waktu masih hidup almarhum guru saya itu Pak Mangapul Sagala, itu kan dulu kan guru saya dulu itu, Pendeta Mangapul Sagala. Itu kan dia sempat juga keberatan. Parapat itu dulu nggak ada suara toa, paling kalau ada suara pelan, suara toa itu pelan. Sekarang pagi-pagi orang terganggu dengan suara toa yang begitu kencangnya di kota Parapat itu. Nah itu pernah waktu itu Bang Mangapul sempat berani dia bersuara tentang itu. Nah, penyusupan itu sudah terjadi toh. Masuk ke pedalaman Samosir sudah mulai dibangun komunitas-komunitas ninja ini kan. Di sebagian kecil gitu ya. Mereka datang pelan-pelan gitu ya. Tapi biasanya datangnya itu ke orang-orang Batak yang sangat miskin, yang sangat sulit gitu hidupnya. Mulai ditawar-tawarin, biasalah dimiskinkan dulu, nanti baru ditawarkan ideologi itu kan gitu kan. Nah biasanya seperti itu. Nah hampir semua di tanah-tanah Batak yang di Tapanuli nggak usah di Samosir lah, di Tapanuli sekitarnya ya begitu modusnya, mirip-mirip di daerah-daerah yang lain lah. Nah kalau dulu kan kalau kita tahu sejarah Perang Padri kan itu berbeda gitu. Kalau sekarang caranya lain, caranya dengan menggunakan ya itulah senjata ekonomi sekarang gitu. Oke, jadi kalau kita lihat sekarang ini di Eropa lah ya, di Eropa sudah mulai ada pengetahuan dan kesadaran tentang bahaya ideologi ini. Artinya kan Eropa sepertinya sudah mulai sadar dan mulai tegas gitu. Jadi nggak ada lagi, mereka sudah nggak takut lagi dengan framing fobi terhadap aliran tertentu atau agama tertentu. Udah Eropa sudah nggak takut lagi dituduh seperti itu. Kenapa? Peristiwa serangan setahun ini terhadap Israel dan bagaimana demo-demo
demo-demo di luar negeri, terutama di Amerika, ya itu menyebabkan vandalisme, ya vandalisme, terus kemudian juga pengerusakan fasilitas publik. Jadi apa yang namanya intifada seperti di Timur Tengah itu dibawa ke Amerika gitu ya, ke Eropa juga, di beberapa kota besar di Eropa Barat itu juga dibawa. Kalau ke tempat itu mungkin nggak sampai ya. Austria kan negara yang damai, sangat tenang gitu. Ya, sangat tenang. Cuman di Jerman ada ya. Begini loh itu ya, kalau di Tarutung kelahiran mama saya itu beda. Ini Danau Toba itu sudah terpolutit daripada tambak ikan, terpolutit dari jet ski, itu terpolutit dari ninja. Ini tiga, di mana pemikiran bupati kita gitu loh. Iya. Lebih bagus. Syukurlah kalau ini. Tunggu dulu itu. Lebih bagus kita membuka bisnis dengan Cindo daripada kaum ninja ini gitu loh. Iya, betul. Lanjut toh. Jadi saya pikir di mana nilai kultur dari orang Batak itu yang dia akan junjung. Kalau ini Danau Toba, Tau Toba ini akan rusak gitu. Karena Tau Toba itu adalah vulkano. Di kedalaman Tau Toba bisa kita buka di Google geografisnya bagaimana. Itu bagaimana pipa vulkano itu apa. Itu kan bisa membuat sesuatu goncangan daripada magma bumi itu satu ya. Terus rusaknya alam itu. Terus pertanian juga rusak. Kalau sudah air rusak, otomatis tanaman rusak, kesehatan rakyat rusak. Mental rakyat dari orang ninja ini juga rusak gitu. Makanya saya bilang, saya mau Opung Toba maju ke pilkada. Lanjut, kasih pendapat Opung Toba. Oke. Iya, memang di satu sisi kalau kita bicara seputaran Danau Toba memang banyak pengaruh dari luar yang masuk, terutama dari turis gitu ya. Nah, yang paling aneh itu toa itu yang paling parah sekarang itu. Kalau Tarutung, nggak ada suara toa. Adapun juga mic-nya dikerahkan ke dalam gitu. Karena apa? Tarutung itu keras terhadap ini ya, bukan berarti nggak toleran, tapi situasinya beda ya. Kalau di Tarutung itu nggak ada suara toa mau jam berapa aja. Adapun pelan sekali gitu ya. Nggak kedengaran. Nggak kedengaran kalau di ini. Saya paling pulas kalau tidur kalau pas jalan-jalan ke Tarutung lah itu ya, dari Samosir misalnya ke Tarutung. Udah beda suasananya, sangat berbeda gitu. Tapi kalau di Toba, waduh, sekarang ini semakin jorok. Airnya juga udah nggak seperti dulu bersih ya, karena banyak keramba ikan, banyak ini. Terus orang-orang dari sebelah ini di pinggiran jalan dari Pematang Siantar ke ini ya, ke Parapat itu pada jualan di warung-warung yang di pinggir jalan itu, dan itu kebersihannya juga nggak dijaga gitu ya. Mereka mulai inilah menyusup infiltrasi ke dalam gitu ya, mempengaruhi budaya. Iya, budaya Batak ini kalau bisa nanti lama-lama mereka hapus gitu. Kan selalu seperti itu. Budaya kebersihan itu akan dihapus gitu, digantikan dengan kebiasaannya mereka. Makanya kadang-kadang aduh, sayang sekali, karena saya tahu kalau orang Batak itu biasanya dalam soal kebersihan, ini Batak yang di utara ya, itu pagi sudah membersihin rumah, nyapu halaman, sore nanti biasanya itu sampah dibersihin lagi, itu bersih dari dulu seperti dari mulai saya masih kecil gitu. Ya, saya juga tetapi sekarang terpengaruh dengan ideologi abad ke-7 ini, ngomong soal kebersihan tetapi lingkungannya sendiri nggak bersih gitu, lama-lama terpengaruh gitu toh. Jadi ya mudah-mudahan masih tetap bisa dilestarikan lah tempat pariwisata ini, daripada yang datang ini para kadrun ini itu ngerusak suasana gitu. Apalagi ada ide semua katanya mau dibuat sertifikat halal semua. Ya makanan di tempat kita ya mana ada yang halal. Ya paling kalau misalkan makanan pendatang, kalau makanan asli orang Batak ya
ya pasti nggak halal gitu. Nah, apakah kita nggak boleh berusaha karena semua harus disertifikasi halal? Ini juga Pak Prabowo ini hati-hati, jangan nanti orang Batak itu misahkan diri nanti gitu. Betul. Kalau misalkan dipaksa-paksa seperti itu pakai sertifikat segala, artinya ini kan tujuannya mematikan ekonomi. Ya, mematikan betul. ekonomi. Jadi sebenarnya itu memiskinkan orang-orang di luar mereka sehingga terpaksa convert gitu kan. Iya, kalau nggak ekonominya hancur. Kan tujuannya seperti itu, kebaca sekali gitu. Nah, itu jangan Ya, sampai betul. gitu. Oke, silakan itu. Atau ada yang lain Ya. yang mau lanjut gitu. Ini sebelum saya selesaikan, saya mau kasih komentar. Ada Marbun, dia bikin komentar. Saya juga merasa malu sebagai orang Batak di sini karena Sidora Bagudung Sabah. Itu Marbun, seharusnya Anda merasa bangga untuk dikritik tanah kelahiran Anda ya. Kenapa saya kritik? Jadi kalau Anda mengkritik mengatakan saya Bagudung untuk mengkritik sesuatu nilai yang positif, berarti Anda itu bukan mamaknya Bagudung. Kalau saya Bagudung, kamu bapaknya Bagudung. Karena kamu tidak bisa melihat nilai yang positif. Saya bukan hanya menyerang Islam sesuatu. Saya kritik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai norma kepada sosial kesejahteraan, ya, ekonomi. Jadi nggak usah deh ada Marbun terlalu primitif, merasa orang Batak itu semua wah nomor 1 dan hebat ya. Jangan bawa juga nirukung ya. Oke, thank you. Bisa Opung Tobayang lanjut, saya keluar. Santai dulu itu, tenang-tenang aja. Yang namanya diskusi-diskusi begini kan pro kontra biasa gitu. Saya juga sering nggak disukai orang, tapi ya biarin aja. Yang penting setiap orang itu punya idenya sendiri, punya ide-idenya sendiri, dan ya kita kan namanya dalam diskusi Zoom ini, ya nggak apa-apa itu. Artinya tiap orang bebas kok di sini. Nah, tenang-tenang aja itu. Kalau publik ngomong gitu ya biarin aja. Saya di channel lain juga sering kok diserang orang, tapi ya biarin aja lah kan gitu kan. Ya namanya kita harus berani bersuara gitu. Ya, Oke, mau lihat itu pesan-pesannya. Oke, mau lihat advice-nya, Tuhan berkati. Shalom. Shalom ya.